Salam, selamat malam. Saudara-saudari kasih, selamat jumpa di mana Tuhan dengan segala kebaikan di antara kita yang beri kita hidup dan Ia melihara kita. Dan sepatutnya sebagai orang-orang yang rendah hati kita mau datang bawa segala rasa syukur sembah kita, karena itu saya percaya kita sebagai pribadi, sebagai sebuah keluarga tetap mau menyempatkan waktu yang istimewa untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk malam ini kami boleh kembali hari ini pelihara Tuhan, dan malam ini kami kembali ada untuk beribadah dengan segala rasa syukur dan terima kasih kami. Bapa, kami tetap mau dipelihara Tuhan. Ampuni, kuduskan kami Bapa, dan pimpin hamba oleh rohmu agar hamba dapat menyatakan firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius 14 ayat 1 sampai 5 demikian. Pada masa itu sampailah berita-berita tentang Yesus kepada Herodes raja wilayah. Lalu ia berkata kepada pegawai-pegawainya, inilah Yohanes Pembaptis, ia sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalamnya, sebab memang Herodes telah menyuruh menangkap Yohanes untuk membelenggunya dan memenjarakannya berhubung dengan peristiwa Herodias istri Filipus saudaranya, karena uh, Yohanes pernah menegurnya, katanya, tidak halal engkau mengambil Herodias. Herodes ingin membunuhnya, tetapi ia takut akan orang banyak dan yang memandang Yohanes sebagai nabi. Demikian sabda Tuhan. Berbahagia kita semua yang telah mendengarkannya. Kita mau meliharanya dalam hidup kita, sebab itulah pernyataan Tuhan tentang kebahagiaan hidup manusia. Karena itu saya percaya bahwa kita sebagai pribadi, sebagai seisi rumah kita selalu mau berlari, hati, pikiran, dan jiwa kita mau berlari kepada kebahagiaan itu, sehingga di rumah, di luar rumah kita tetap terjaga identitas kita sebagai orang-orang percaya. Karena itu Bapak Mama, mari kita melihat bagaimana dengan Herodes. Ternyata dia memiliki sikap hidup yang tidak baik. Karena itu ia sendiri tidak mau tahu ini istri saudaranya atau tidak. Tapi dengan hawa nafsu, keinginan dagingnya, bagaimana ia berusaha pergi ke rumah Filipus dan ingin dan memang mau berselingkuh dengan istri daripada saudaranya Filipus. Bahkan bukan hanya sekedar berselingkuh, tapi ia mau menikahinya. Karena itu kita tahu bahwa hukum di Israel itu tidak mengizinkan jika saudaranya itu masih hidup dan seseorang mau menikahi istrinya, itu dilarang. Dengan dasar hukum inilah Yohanes Pembaptis menegur Herodes, supaya menegur Herodes bahwa tidak halal atau haram atau tidak bermoral jika ia menikahi istri dari saudaranya yang masih hidup. Nah, Bapak Mama, kita tahu siapa ini Herodes. Dialah Herodes Antipas, anak daripada Herodes Agung, dan kita mengingat Herodes Agung itu dalam kisah tentang dalam peristiwa kelahiran Yesus, khususnya ketika ia berhadapan dengan orang-orang Majus, sehingga dia dengan cara yang munafik untuk mengetahui di mana Yesus dilahirkan. Dan bukan hanya itu, dia memiliki suatu rencana yang sangat jahat untuk membunuh anak-anak di bawah umur 2 tahun, termasuk Yesus, karena iri hati dan dendam, karena ia tidak mau digeser kedudukannya, karena dia tahu bahwa ini seorang raja yang baru lahir. Nah, Bapak Mama, kita menemukan bagaimana anaknya Herodes Antipas memiliki juga cara yang kejam. Kita lihat. Nah, kotong bisa bilang, wih, bapak anak dong jus sama sadompo otak, satu model. Nah, ini sangat menyedihkan kalau kita dalam rumah bapak anak satu model dompo otak. Otak untuk ada pada kejahatan, otak untuk iri hati dan dendam, otak tidak mau mendengar, tidak mau lembut hati pada teguran-teguran, nasihat-nasihat dari firman Tuhan, dari nasihat-nasihat hamba-hamba Tuhan. Ini benar-benar memiliki kekuatan kekerasan hati terhadap pertobatan. Dan Herodes bukannya bertobat, tetapi malah dia mau melakukan kekejaman terhadap Yohanes Pembaptis. Bapak Mama, saudara-saudara, mari kita suami istri, anak-anak, seisi rumah, benar-benar kalau mau keluar di luar rumah, di dalam rumah juga, kita memiliki satu kekuatan diri untuk hidup kudus, tidak mengingini apapun yang bukan hak milik kita. Sebab Herodes membuktikan dia mengingini istri saudaranya yang masih hidup itu, istri saudaranya itu, sementara saudaranya masih hidup. Nah, Bapak Mama, ini kan dilarang. Dan kita pun sebenarnya mari kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dosa mengingini, sebab itu bertentangan dengan hukum Tuhan. Nah, kita bisa baca itu dalam Keluaran pasal 20 ayat
terakhir itu. Karena itu kita dilarang mengingini, karena itu dosa di hadapan Tuhan. Yang benar adalah apa yang menjadi kebutuhan kita. Kalau istri ada, suami ada, rawat baik-baik itu semua. Jangan kita membiarkan begitu saja dan tidak rawat ini diri. Ini sangat menyedihkan, dan banyak kali keadaan kita bukan rawat suami, kita bukan rawat istri, rawat baik kita tempuh hidup, justru kau tempi rawat ini selingkuhan dan lain sebagainya. Ini sangat menyesal. Ini orang-orang yang tidak bermoral dalam rumah tangga. Karena itu ingatlah bahwa kita telah ditebus dari cara hidup kita yang lama, bukan dengan emas dan perak, bukan dengan barang yang fana, tapi dengan pengorbanan Yesus Kristus, dengan darahnya yang mahal, darahnya yang suci, untuk mendudukkan kita kembali sebagai anak-anaknya, sebagai keluarganya. Kan kita penting benar-benar menyadari diri bagaimana seharusnya kita tidak boleh hidup karena keinginan-keinginan daging, tapi kita hanya hidup karena kebutuhan-kebutuhan hidup, kebutuhan-kebutuhan yang memang seharusnya kita harus miliki dalam hidup ini. Ada satu cara di mana Yesus menunjukkan satu kunci supaya kita ini jangan jatuh ke dalam pencobaan. Memang Yesus tahu juga daging kita lemah, karena itu Yesus berkata, bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Ingat, bangun dan berdoa supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yesus bilang memang daging itu lemah tapi roh penurut. Karena itu untuk memiliki kekuatan tubuh supaya kita dikendalikan dari hawa nafsu negatif, hawa nafsu jahat, hawa nafsu bejat, maka hanya dengan berdoa akan roh Allah berperan untuk menguasai tubuh kita begitu rupa, seperti Paulus katakan ia menguasai tubuhnya begitu rupa supaya dia jangan kembali dengan cara hidup yang lama. Dan benar Paulus juga memberitakan bahwa untuk kita tetap menjadi manusia yang baru, yang terus berubah menurut dan terus ada pada perubahan menuju gambar Tuhan kita sebagai diciptakan menurut rupa dan gambar Tuhan. Maka menurut Paulus hanya dipimpin oleh roh Allah. Kita juga ditolong oleh pemazmur bahwa bagaimana kita dapat menjaga kelakuan kita bersih kecuali menjaganya sesuai dengan firman-Nya. Bapak Mama saudara, betapa penting kita benar-benar menata diri kita. Kita memiliki kekuatan diri, dan untuk memiliki kekuatan diri kita mau membawa diri keluarga kita di hadapan Tuhan, sehingga dari dalam rumah, di luar rumah kita terbebas untuk tidak jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Ingat, pencobaan itu pasti ada, baik di dalam rumah, baik di luar rumah. Tetapi kekuatan tubuh ini untuk tidak mengingini, kekuatan tubuh ini tidak memiliki nafsu-nafsu negatif, itu hanya ditolong dengan berdoa, ditolong dengan mengingat firman Tuhan. Pemazmur benar-benar berkomitmen, ia suka akan Taurat Tuhan siang dan malam dan merenungkannya, sehingga dia memiliki kekuatan diri yang benar-benar. Dia tidak kembali pada masa lalunya. Kita ingat seorang raja Israel, Daud, dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dosanya, dan akhirnya dia seorang yang lembut hatinya, berbeda dengan Herodes yang keras hatinya. Tapi Daud, dia benar-benar bagaimana dia lembut hatinya untuk pertobatan. Akhirnya mulai saat itu dia sadar, dan dia menarik diri dalam debu dan abu untuk hidup dalam pertobatan setiap hari. Dan akhirnya dengan kekuatan hidup dalam pertobatan karena roh Allah dan firman Allah, bukankah Tuhan melihat kehidupan Daud dan ia berkenan, dan dia mengatakan, ini hamba pilihanku, dan Tuhan mengadakan perjanjian dengan sumpah kepadanya bahwa dia dan diberkati dan keturunannya akan lahir raja-raja dari keturunannya. Dan itu benar kenyataannya. Saudaraku, kalau mau melihat satu masa depan yang baru, satu masa depan yang benar-benar berharga, ingat, pertobatan itu penting, dan merawat pertobatan itu setiap hari oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Demikian, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih sebab Tuhan sudah pelihara kami, dan hamba berdoa semua yang mendengarkannya kekuatan ketulusan Tuhan melihara mereka setiap hari. Dan hamba juga berdoa berkati hidup mereka, perencanaan pekerjaan, makan minuman mereka, dan hamba mohon berkat-Mu malam ini. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya yang beri kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atas kita dan beri kita damai sejahtera. Amin. Bapak Mama, terima kasih. Jika besok Tuhan berkenan kita hidup, maka pasti kita berjumpa kembali. Shalom.